Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan di materi selanjutnya untuk pelajaran matematika, yaitu bagian B, pembulatan dan penaksiran bilangan. Nah, yang pertama ini kita melanjutkan untuk yang kedua, menaksir hasil operasi hitung. Bagian yang pertama itu adalah penaksiran ke puluhan terdekat. Nah, kita sudah melalui atau sudah mempelajari materi tentang pembulatan ya. Pembulatan ke angka puluhan terdekat dan ratusan terdekat. Jadi kita harus bisa mengingat kembali bahwa materi itu sangat berkaitan dengan apa yang kita pelajari saat ini ya. Nah, untuk langkah-langkahnya ya, setiap bilangan ini kita bulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu. Nah, agar kita bisa menyelesaikan penaksiran puluhan terdekat ini, jadi kita mesti bulatkan terlebih dahulu. Hasilnya, apabila misalnya kita sudah mendapatkan pembulatannya, barulah kita lakukan operasi hitung ya. Kalau misalnya itu penjumlahan berarti kita jumlahkan, apabila misalnya itu pengurangan kita kurangkan, jika perkalian kita kalikan, jika pembagian kita bagikan ya, sesuai dengan operasi hitung yang diberikan pada soal tersebut. Nah, di sini ada contoh soal ya, ada 4 contoh soal. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kita akan melakukan penyelesaian ya. Yang pertama itu merupakan tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Nah, ini ke puluhan terdekat ya. Karena di sini 28 ditambahkan dengan 54, kira-kira hasilnya berapa? Hasil dari puluhan terdekatnya itu berapa? Nah, kita akan jawab. Kita buat dulu penjumlahannya. Kita lihat di sini. Dalam pembulatan ya, pembulatan ke puluhan terdekat, kita mesti memperhatikannya adalah satuannya. Nah, satuannya itu berada di bagian mana? Apakah dia di bawah 5, angka 5, atau di atas angka 5, atau sama dengan 5. Nah, kita di sini kita lihat yang pertama itu bilangannya adalah 28. Nah, satuannya adalah 8. Nah, satuan 8 ini adalah lebih besar dari 5. Jadi pembulatannya ini ke atas. Nah, jadi 28 ini kita bulatkan menjadi 30. Nah, ini dia. Ya, kita bulatkan menjadi 30. Nah, sekarang kita lihat bilangan yang kedua, 54. Satuannya adalah 4. Satuannya ini apabila kita bulatkan ke puluhan terdekat, ini kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. Berarti 54 ini kita bulatkan menjadi 50. Nah, ini dia 50. Nah, setelah kita lakukan pembulatan, barulah kita lakukan operasi hitung selanjutnya. Karena di sini penjumlahan berarti harus kita jumlahkan. 30 ditambah dengan 50 adalah hasilnya 80. Jadi untuk 28 ditambahkan dengan 54, kira-kira 30 ditambah 50 sama dengan 80. Itulah untuk penaksiran ke puluhan terdekat ya. Ini untuk penjumlahan. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua adalah 122 dikurang 68. Kira-kira hasilnya berapa? Ya, kita buat ya. Sama di sini karena ini masih ke puluhan terdekat, berarti kita harus memperhatikan angka satuan. Nah, untuk bilangan yang pertama ini angka satuannya adalah 2. Jadi kita harus bulatkan ke puluhan terdekat. 122 kita bulatkan ke puluhan terdekatnya. Karena 2 ini kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Maka nah, ini hasil pembulatannya 120. Ya, sekarang kita lihat bilangan yang kedua, 68. 68 satuannya adalah 8. Ini besar dari 5. Berarti kita bulatkan ke atas. Ya. Jadi hasilnya 70. Nah, setelah kita lakukan pembulatan, barulah kita lakukan operasi hitung sesuai dengan soal. Karena di sini pengurangan berarti kita kurangi 120 dikurang 70. Hasilnya 50, ya. Jadi untuk soal 122 dikurang 68, kira-kira 120 dikurang 70 sama dengan 50. Jadi hasil perkiraannya itu adalah 50. Kita lanjut ke soal yang ketiga.
Tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Di sini bagian soal yang ketiga ya, ini bentuknya perkalian. 33 dikali 25 kira-kira hasilnya berapa? Kita buat dulu ya seperti ini, tetap sama. Yang kita perhatikan adalah angka satuannya. Di sini angka satuannya adalah 3 untuk bilangan pertama dan 5 bilangan kedua ya. 33 ini kita bulatkan ke bawah ya, maka hasilnya menjadi 30. Nah, sekarang 25. 5 ini besar dari atau sama dengan 5. Jadi pembulatannya ke atas karena langkah-langkahnya itu adalah apabila pembulatan ke atas, apabila bilangan satuannya sama dengan 5 atau besar dari 5, maka pembulatannya ke atas. Ya, jadi ini menjadi 30. 25 pembulatannya ke 30. Nah, setelah itu barulah kita lakukan operasi hitung sesuai dengan soal. Karena ini perkalian berarti kita lakukan perkalian. Ya, 30 kali 30 hasilnya 900. Ya, jadi 30 kali 30 kira-kira hasilnya adalah 900. Ya. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat ya. Yang keempat itu adalah bagian D. 247 dibagi 45 kira-kira hasilnya berapa? Nah, kita buat dulu bentuk pembagiannya ya. Di sini 45 dibagi 247. Nah, kita lihat di sini bilangan satuannya yang pembaginya adalah 45. Berarti kita harus bulatkan. Ya, 45 karena ini 5 ini besar dari atau sama dengan 5. Berarti pembulatannya ke atas. Jadi pembaginya ini menjadi 50. Kita lihat lagi yang dibagi 247. Ini juga satuannya 7, ini besar dari 5, berarti pembulatannya ke atas. Maka menjadi 250 dibagi 50. Nah, sekarang kita lakukan operasi pembagiannya. Ya, 250 dibagi 50 ini hasilnya 5. Nah, ada hasilnya 5. Sekarang 5 dikalikan 50 hasilnya 250. Kita lakukan operasi pengurangan ya, dan hasilnya 0. Jadi untuk 247 dibagi 45 kira-kira 250 dibagi 50 dan sama dengan 5 ya. Baik anak-anak, sekian materi dari Bapak ya. Bapak berharap apa yang kita pelajari dapat dimengerti dengan baik ya. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Shalom.